Much later. Teman-teman pasti tahu kan kalau bahasa Arabnya cepat sembuh itu syafakallah. Nah, itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan katanya kaknya tinggal dirubah jadi ki, jadi syafakillah. Nah, teman-teman pasti tahu juga kan kalau kita ngucapin selamat itu biasanya pakai kata barokallah. Nah, tapi ada juga yang menyangka kalau barokallah itu buat laki-laki dan barokillah itu untuk perempuan. Nah, jawabannya enggak sama. Kenapa nggak sama? Mari kita bedah kalimat. Nah, jadi syafa itu predikatnya, ka itu objeknya, Allah itu subjeknya. Di kata syafakallah ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum juga. Kalau di bahasa Arab itu predikat disebutkan lebih dulu sebelum subjek. Biasanya predikat di depan, nggak kayak bahasa Indonesia kan subjek dulu gitu. Nah, tapi dalam susunan syafakallah ini kan predikat, terus objek, terus subjek. Nah, kenapa? Karena di kaidah bahasa Arab itu ada kalau misalnya objeknya terdiri dari isim dhamir atau pronomina atau kata ganti, maka subjeknya itu diakhirkan. Jadi objek dulu baru subjek. Maka susunannya jadi predikat, objek, lalu subjeknya. Nah, terus gimana kalau barokallah? Nah, barokallah ini barokahnya itu satu kesatuan verbanya, itu fiilnya. Beda sama syafaka yang syafanya itu fiil atau verb, kata kerjanya, ka-nya itu objek. Nah, kalau barokah enggak, barokah itu semuanya satu kesatuan itu adalah verbanya. Sama kayak gini nih ya simpelnya. Kalau kita bilang di bahasa Indonesia itu melihatmu. Nah, mu-nya di situ artinya kamu kan objek. Nah, kalau kata kerja meramu, mu-nya di situ kan satu kesatuan. Meramu itu kata kerjanya gitu, belum nggak ada mu di situ, bukan objek. Nah, sama kayak barokallah. Barokallah itu ka-nya itu bagian dari verbnya itu. Nah, terus kalau misalnya nih oh iya, kalau satu kesatuan kan berarti ka-nya itu nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dirubah jadi ki. Terus kalau misalnya kita ada yang ngomong barokallah atau barokillah, itu kan berarti mereka menganggap ka dan ki-nya itu sebagai objek. Berarti verbanya kata kerjanya itu berarti baro kan. Baro kalau kita lihat di kamus artinya itu menjadi sia-sia atau tidak berhasil. Coba itu artinya jadi kayak gimana? Diartikan sendiri boleh. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau menunjukkan barokallah itu kepada orang lain gitu? Terus gimana kita nyebutin objeknya? Nah, barokallah ini punya yang namanya bound preposition atau preposisi terikat yang harus disebutkan setelahnya. Sama kayak gini. Kalau misalnya kita di bahasa Indonesia itu kita mau nyebut pergi, kan nggak bisa pergi sekolah, tapi harus ada ke-nya dulu, baru itu berterima pergi ke sekolah. Nah, kalau di bahasa Inggris itu bound preposition itu banyak kayak look at, look for, atau same as. Jadi harus ada gitu, dia nggak bisa cuman disebutin verbanya aja, tapi kalau mau diikutkan dengan kata setelahnya harus dimunculkan dulu preposisi atau partikelnya itu. Nah, di bahasa Arab itu selain barokallah yang harus ada sesuatu setelahnya itu banyak gitu, kayak misalnya maroro bi artinya melewat, atau rogiba fi dan rogibaan. Nah, bahkan itu si preposisinya itu menentukan makna. Kan kalau rogiba fi artinya mencintai, kalau rogibaan artinya membenci. Nah, maka si preposisi atau haraf jar itu harus dimunculkan setelah verbanya. Nah, kalau barokallah apa dong yang harus dimunculkan? Nah, barokallah itu yang biasa kita dengar itu ada 3 ya. Ada barokallahu fiik, ada barokallahu lak, dan ada barokallahu alaik. Apa bedanya? Menurut sumber yang aku dapatkan gitu, kalau barokallahu fiik itu artinya menjadi semoga keberkahan selalu ada padamu. Biasanya diredaksikan kalau seseorang yang doakan itu telah menolong atau melakukan hal yang baik.
Nah, jadi ketika mendoakan barakallahu fik itu ada doa tersirat, semoga Allah juga memperbanyak orang yang seperti dirimu. Nah, terus kalau barakallahu lak itu ada taksis atau penghususan. Jadi doanya itu khusus buat orang tersebut. Ya mirip-mirip lah ya barakallahu fik dan barakallahu lak. Nah, kalau barakallahu alaik itu seperti mendoakan agar barokah meliputimu. Biasanya diucapkan untuk orang yang baru menikah. Gitu ya kan, kita jadi kalau misalnya mengucapkan itu nggak bisa barokallah atau barokilah langsung, tapi harus disisipi partikel atau preposisi itu. Oke teman-teman, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum.